Pada hari Minggu Pasca malam setelah merayakan Ekaristi, saya mendapatkan hadiah dari dua orang anak, sebuah lukisan yang bertuliskan Happy Easter dan nama mereka berdua. Sebuah hadiah yang sangat indah. Ini hasil karya tangan mereka sendiri. Dan selain itu mereka juga memberikan pada saya sebuah simbol dari pesta Paskah, dan itu adalah telur. Biasanya kita membeli telur atau mendapatkan telur atau membuat telur Paskah sendiri. Dan kita tahu mengapa kita menggunakan telur menjadi simbol kebangkitan Yesus. Sebab dari dalam telur akan muncul kehidupan yang baru. Dan kulit telur tersebut, cangkangnya, itu merupakan simbol dari makam Yesus. Dan ketika kehidupan baru muncul, kulit tersebut akan terkelupas, akan pecah dengan sendirinya. Dan simbol yang lain digunakan untuk Paskah adalah kelinci, der Hase. Kenapa? Dalam sejarahnya, dalam kerajaan Bizantium, kelinci melambangkan kehidupan. Sebab kelinci memang punya anak yang banyak ya, sekali melahirkan anaknya banyak sekali. Dan juga kelinci, kalau Anda perhatikan, tidak punya kelopak mata, dan itu sebabnya kelihatannya kelinci tidak pernah tidur. Dan itu melambangkan Kristus yang sesungguhnya tidak pernah mati. Dia tetap hidup. Meskipun pernah dibunuh, dia bangkit kembali. Dan itu sebabnya kedua simbol ini sebenarnya melambangkan bagi kita kehidupan dan harapan akan sesuatu yang baru. Injil kita hari ini berbicara mengenai pengalaman dua murid Emmaus yang berjalan pulang dari Yerusalem menuju kampung halamannya. Dan mereka berada dalam situasi kehilangan harapan, mereka kehilangan sukacita, mereka bahkan boleh kita katakan putus asa karena telah kehilangan guru yang mereka begitu hormati, yang mereka ikuti. Dan terungkap ketika mereka berdua berjalan bersama dengan Yesus, dan Yesus bertanya, apa yang sedang kamu perbincangkan? Dan mereka menceritakan apa menjadi kegalauan hati mereka. Dan pesan Paskah yang juga dialami oleh dua murid Emmaus juga disampaikan kepada kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Emmaus tersebut, kita berada dalam situasi yang sulit. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ke rumah sakit, saya berjumpa dengan seorang teman lama, dan dia minta supaya saya mendoakan dua dari anggota keluarganya yang menjadi korban bom bunuh diri di depan gereja katedral, dan kondisinya juga memang cukup serius. Dan saya membayangkan juga orang-orang yang terluka pada saat itu, mungkin juga ada yang mengalami imannya dikuatkan karena mereka merasa sungguh dilindungi oleh Tuhan, tapi juga saya tahu pasti ada beberapa di antara mereka juga mengalami ketakutan, kecemasan, dan trauma. Dan mari kita mendoakan juga mereka yang menjadi korban dari tindakan terorisme seperti ini. Belum juga kita berlalu dari masa pandemi ini, di mana orang juga mengalami banyak keterpurukan dalam segi ekonomi. Itu juga merupakan situasi yang sulit pada saat ini. Saya tahu ada beberapa orang tua yang juga mengalami kesulitan untuk membiayai sekolah anaknya karena mereka tidak berada dalam situasi ekonomi yang baik seperti sebelum masa pandemi. Atau juga mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan di hari-hari ini atau beberapa bulan terakhir ini. Belum lagi kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami situasi seperti ini, dan yang kita butuhkan adalah warta tentang harapan. Dan apa yang diberikan oleh Yesus bukanlah janji yang kosong. Seperti kepada dua murid Emmaus, dia dengan sabar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Dan itu sudah diwartakan oleh para nabi dalam kitab suci. Sehingga Yesus menjelaskan kitab Taurat Musa dan kemudian kitab para nabi sepanjang perjalanan. Anda bayangkan. Dan Yesus mengambil waktu juga untuk mengadakan perjamuan dengan mereka. Yesus memecahkan roti bersama dengan mereka. Dan pada satu mereka mengenal itu Tuhan. Anda bayangkan bahwa hari sudah malam dan kedua murid Emmaus tersebut tidak tinggal di tempatnya. Mereka berlari kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan murid-murid Yesus yang lain, dan mereka sharing mengenai apa yang terjadi. Yesus telah bangkit. Saudaraku sekalian, semoga pesan Paskah juga membekas dalam diri kita. Semoga kekuatan harapan Kristus juga dibangkitkan dalam diri kita, sehingga di dalam situasi atau di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak kehilangan harapan dan menjadi putus asa. Kita mohon dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan pertolongan bagi kita dengan caranya sendiri. Seperti Tuhan menghampiri dua murid Emmaus, Dia juga akan mendampingi kita dalam perjalanan kita. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, ketika hari menjelang malam, tinggallah bersama dengan kami. Ketika kami mengalami situasi kegelapan dalam hidup kami, ketidakpastian, peganglah tangan kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Berikan kami penghiburan Tuhan di saat kami juga mengalami kesedihan dan keputusasaan. Dan kami semua adalah milik-Mu, dan biarkanlah terang dan cahaya harapan-Mu juga bersinar kembali dalam kehidupan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.